Warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang konstitusionalisme Islam. Mengapa tema ini saya angkat? Karena memang ini menjadi salah satu masalah sebagaimana sempat dikatakan oleh Bung Saiful Muzani pada saat beliau memberikan orasi di UIN Jakarta. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Bung Saiful Muzani sebagai berikut. Tapi juga sangat penting kita punya konstitusionalisme, yaitu percaya pada konstitusi di tingkat masyarakat secara luas. Nah, karena ini terkait dengan Islam dan diskriminasi oleh umat Islam terhadap yang non-Islam tersebut, maka gagasan-gagasan keislaman harus datang dari para tokoh, para kiai, para ulama, para intelektual Islam itu sendiri. Kita tidak bisa berharap non-Muslim bicara tentang ini. Akan sulit mereka berbicara apapun. Kalau mereka diam, itu kita bisa sangat paham. Ya, isunya sekarang adalah isu umat Islam. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Islam harus bicara. Nah, dalam konteks itu, kita beruntung. Dalam sejarah keislaman kita dan keindonesiaan kita punya tokoh yang tidak ada dalam sejarah sebelumnya. Tokoh seperti Cak Nur, Nurholis Majid, dan Gus Dur. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Saiful Muzani. Nah, selanjutnya saya ingin juga menjelaskan apa itu sebenarnya konstitusionalisme Islam. Bagaimana tadi Saiful Muzani amat menghargai dua orang tokoh, dan kita memang harus akui bahwa dua orang tokoh ini sebenarnya banyak jasanya untuk memberikan kontribusi bagaimana keislaman dan keindonesiaan itu bisa berjalan beriring sehingga Islam itu juga bisa diterima secara luas di masyarakat, tetapi juga tidak mengurangi keindonesiaan kita semuanya. Dari sisi apa itu definisi konstitusionalisme Islam itu sebenarnya berangkat dari gagasan konstitusionalisme pada umumnya. Konstitusionalisme ini kalau kita lihat di kamus itu adalah merupakan ide yang sering diasosiasikan dengan teori-teori politik yang dikemukakan oleh John Locke dan juga beberapa pendiri negara Amerika Serikat, di mana pemerintah itu mesti harus secara hukum itu mesti harus dibatasi kekuasaannya. Dengan kata lain, dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Sehingga kalau kita bicara konstitusionalisme Islam, saya bisa katakan demikian kalau menurut pendapat saya. Konstitusionalisme Islam itu berarti adalah ide atau gagasan yang terkait dengan teori politik atau ketatanegaraan dalam Islam yang inspirasinya diambil dari cara Nabi Muhammad SAW membangun kehidupan bersama sebagai satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama di Yathrib atau di Madinah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Mestinya bagaimana kita bisa meneladani, bisa mengikuti pola ataupun menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model, maka salah satu pertanyaan mendasar itu adalah apa sebenarnya sih misi utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Nah, misi utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana diungkapkan sendiri oleh beliau adalah misi akhlak atau etika. Oleh karena itu, keterlibatan beliau atau keterlibatan Nabi dalam urusan politik dan ketatanegaraan pada dasarnya untuk mengajak semua umat manusia, khususnya masyarakat Madinah waktu itu,
mempraktekkan etika universal yang tidak hanya dapat diterima oleh Muslim, tapi juga oleh non-Muslim. Etika universal itu didasarkan atas prinsip penghormatan terhadap semua manusia, semata-mata atas dasar kemanusiaannya, yang kemudian dikenal dengan karomatul insaniyah, dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Itulah misi utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Nabi tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi? Al-Quran, meskipun di dalamnya banyak ditemukan pesan-pesan universal yang dapat diterima atau digunakan oleh Muslim maupun non-Muslim, ia secara keseluruhan merupakan kitab suci yang hanya diyakini oleh umat Islam. Non-Muslim tidak mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi. Non-Muslim bahkan tidak percaya bahwa Muhammad bin Abdullah itu seorang Nabi. Oleh karena itu, dalam membangun kehidupan bersama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak menggunakan Al-Quran sebagai konstitusi. Kehidupan bersama dibangun atas dasar kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Misak Madinah atau Piagam Madinah, Konstitusi Madinah. Ada berapa pasal yang terdapat dalam Piagam Madinah dan apa saja prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya? Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal. Menurut Munawir Sadali, semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: pertama, bertetangga baik; yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; yang ketiga, membela mereka yang teraniaya; yang keempat, saling menasihati; dan yang kelima, saling menghormati kebebasan beragama. Ini bisa dilihat dalam bukunya Munawir Sadali, Islam dan Tata Negara. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah konstitusi Indonesia memiliki prinsip yang sama dengan konstitusi Madinah? Betul. Menurut penelitian Profesor Dr. Harun Nasution, terdapat 8 prinsip yang sama antara konstitusi Indonesia dan konstitusi Madinah. Apa itu? Pertama adalah prinsip monoteisme. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Ketiga, persamaan dan keadilan. Keempat, kebebasan beragama. Kelima, bela negara. Keenam, pelestarian adat yang baik. Yang ketujuh, supremasi syariat. Yang kedelapan, politik damai dan proteksi. Ini sebagaimana ditulis oleh Harun Nasution dalam Islam dan Sistem Pemerintahan sebagai berkembang dalam sejarah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah mewujudkan amanat konstitusi sama dengan mengamalkan syariat di Indonesia? Kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah mewujudkan amanat konstitusi Indonesia itu adalah sama dengan mengamalkan syariat di Indonesia? Betul, bahwa mewujudkan atau mengimplementasikan amanat konstitusi sama dengan mengamalkan syariat Islam dalam konteks Indonesia. Sebab baik Pancasila maupun konstitusi Indonesia secara keseluruhan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak memerlukan tambahan predikat NKRI bersyariat. Sebab NKRI dengan konstitusi yang ada sekarang ini sudah mengadopsi supremasi syariat. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana agar semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejalan dan konsisten dengan semangat konstitusi, sehingga tidak ada lagi anak bangsa atau warga negara yang merasa terdiskriminasi atas dasar suku, agama, ras, atau golongan. Apakah Nabi Muhammad kalau begitu mengembangkan konsep kebangsaan? Betul bahwa Nabi Muhammad mengembangkan konsep kebangsaan dengan cara memperluas makna umat. Umat tidak hanya diartikan sebagai kumpulan orang yang memeluk Islam sebagai agamanya, tapi diperluas maknanya sehingga semua penduduk Madinah yang sama-sama terikat dengan konstitusi dipandang sebagai satu umat. Ini bisa dilihat pada tulisan Ahmad Ibrahim Syarif dalam
Daulatur Rasul fil Madinah. Oleh karena itu wajar jika di Indonesia juga berkembang istilah yang disebut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama bangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.